Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasihi Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, apakah kita juga memiliki kasih? Nah saudara, ini lagi diberi definisi lagi di dalam 1 Korintus 13 ya. Kalau ayat yang kelima mengatakan kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara-saudara, pernah ada suami istri ya, mereka bertengkar. Kalau bertengkar, iya kamu karena kamu begini, sekarang saya tidak mau masak untuk kamu, masak sendiri, cuci pakaian sendiri, lakukan kamu sendiri, saya sendiri. Nah itu kasih tidak, saudara? Kasih itu tidak begitu ya. Kalau kasih ya ada kesalahannya dimaafkan ya, karena setiap orang itu pernah berbuat salah dan kita kalau berbuat salah kita ingin orang memaafkan. Jadi kita mesti memaafkan orang lain juga, apalagi di dalam keluarga ya. Jangan membangkit-bangkitkan. Kalau orang pernah salah itu jangan diingat-ingat terus. Dulu kamu pernah begini, dulu kamu pernah begitu. Kasih itu sudah seharusnya, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan ya. Kata-kata kita juga tidak mengatakan hal-hal yang tidak patut. Nah saudara-saudara, kalau memang kita mengasihi ya kita lakukan yang terbaik bagi orang lain ya. Pernah saudara ya, ini di negara di Tiongkok ada satu keluarga, akhirnya si suaminya ini kena stroke rupanya ya, sehingga tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka tinggal di desa. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu ya. Tinggal di desa, lalu dia hidupnya itu sederhana. Anaknya tuh kalau sekolah jauh sekali jalan kaki. Di sini juga banyak ya. Saya pernah melayani di daerah namanya Cukilan di dekat Salatiga sana. Itu orang kalau mau sekolah tuh jalan kaki jauh sekali, harus melewati bukit pergi, jauh sekali, berkilo-kilometer. Tetapi ya mereka ingin belajar, mereka niat, mereka sekolah. Nah, yang keluarga tadi di desa itu saudara, karena dia sakit, ditinggalkan sama istrinya. Ngapain punya suami, gak bisa apa-apa, ditinggal. Padahal anaknya masih kecil, anaknya itu ya masih SD ya. Saudara ditinggalkan, lalu bagaimana? Setiap ini stroke-nya sampai tidak bisa jalan ya, ini yang parah. Sehingga anaknya yang laki-laki yang masih kira-kira 10 tahun itu dia yang menolong ayahnya, dikasih makan, dimandikan. Dia itu sudah melakukan segala sesuatu. Dia masak ya sebisa-bisanya, apa direbus atau apa saja yang dia bisa ya untuk mereka makan. Sekolah jalannya jauh, kadang-kadang terlambat. Jadi gurunya tanya ya, mengapa dia terlambat. Nah diberitahu dia sekolahnya jauh, dia harus ngurusi orang tuanya, pagi harus kasih makan orang tuanya. Wah, mendengar itu gurunya berkunjunglah ke rumahnya, ingin tahu ya. Setelah dia berkunjung, setelah mengetahui itu mereka semuanya terharu. Ini anak dia yang masak, dia yang melakukan semua, mana ini ibunya meninggalkan mereka. Nah saudara, ini dikatakan kalau kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan ya, itu tidak sopan ya. Lalu kalau dia itu kasih itu tidak hanya mencari keuntungan diri sendiri, rela berkorban ya. Tuhan Yesus itu berkorban untuk kita karena kasihnya, makanya dia mau rela mati untuk kita ya. Jadi saudara, kalau kita kasih itu sebabnya ya, memang aturannya suami harus mengasihi istri sampai harus rela mengorbankan diri seperti Kristus mengorbankan diri untuk jemaatnya. Nah saudara-saudara, ini diingatkan lagi, ini bukan cuma suami istri, anak kepada orang tua, ya di dalam keluarga, juga di dalam masyarakat ya. Jadi kalau kasih
tidak berlaku tidak sopan, tidak menjelek-jelekan orang ya. Kalau kita menjelekkan orang, selalu ingat begini ya, pada waktu kita menunjuk orang begini, nah yang jaringnya lebih banyak menunjuk diri sendiri. Jadi kalau kita menjelekkan orang, orang akan melihat kita dan menjelekkan kita juga. Jadi hati-hati di dalam ya saat ini banyak orang saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Harusnya pemilihan itu, apalagi pemilihan presiden, harusnya dengan gembira katanya ya, harusnya dengan santai, dengan sopan ya. Jadi menangnya itu bukan dengan menjelek-jelekan orang lain ya. Semakin kita menjelekkan orang lain lebih simpati. Orang yang dijelekan itu orang lebih simpati kepada mereka. Ya, saudara-saudara, marilah kita menghayati, merenungkan ayat ini. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, kalau sudah dimaafkan, maafkan. Apalagi dalam keluarga ya, jangan suka membangkit-bangkitkan kesalahannya sudah lama-lama. Kita sudah memaafkan, sudah maaf ya. Tidak dibangkit-bangkit lagi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Satu ayat dari firman-Mu ini sudah menempelak kami Tuhan, agar kami memiliki kasih, berlaku sopan dan tidak cemburu. Ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya kami dapat melaksanakan firman Tuhan, dapat memiliki kasih, dan kami tidak pemarah, kami tidak suka menyalahkan orang lain. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami terus dapat menyenangkan hati Tuhan, dapat memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara ya, mari kita memiliki kasih, supaya kita dapat memancarkan tentang Yesus Kristus melalui diri kita. Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.